dan senantiasa mengingat Allah. Yang pertama menahan pandangan. Kemudian yang kedua menjaga lisan dari bualan, dari dusta, dari gibah, dari gunjingan, dari mengatakan hal-hal yang kotor, mengatakan hal-hal yang sia-sia seperti itu. Maka dengan menahan hal tersebut membantu menyempurnakan ibadah puasa itu sendiri, menghindari pertengkaran, menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Dan kita ketemu postingan di Facebook, ketemu video di Facebook atau di media sosial yang lainnya yang sekiranya kok agak aneh bagi kita, kemudian kita ikut berkomentar yang tidak, maka hal itu sebaiknya ditahan. Hal itu sebaiknya ditahan, menghindari perdebatan. Nanti kita komen, dibalas orang komen juga, dibalas lagi yang lain komen dengan dasar yang berbeda-beda, maka bisa menimbulkan perdebatan yang sia-sia. Kemudian yang ketiga yaitu menahan pendengaran dari mendengarkan setiap hal yang dibenci, karena setiap yang diharamkan perkataannya maka diharamkan pula mendengarnya. Menahan pendengaran yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menahan berbagai anggota badan lainnya dari dosa, seperti menahan tangan dan kaki dari hal yang dibenci dan berbagai syubhat pada waktu tidak puasa. Tidak ada artinya berpuasa menahan makanan yang halal, tetapi kemudian berbuka puasa dengan memakan barang yang haram. Artinya ketika sudah waktu berbuka, waktu malam sampai menjelang pagi, kita tahan kemudian tangan-tangan kita dan kaki kita dari hal-hal yang dibenci atau dari perbuatan dosa. Bukan berarti setelah puasa, saat puasa kita menahan, kemudian pas berbuka malah kita bebas melakukan hal-hal yang aneh-aneh, maka tidak dibenarkan seperti itu. Tetapi jika kita juga menahan tangan kita karena kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, itu juga perlu dilakukan ketika saat tidak berpuasa. Itu hal yang keempat. Kemudian bagian yang selanjutnya, yang kelima yaitu tidak memperbanyak makanan yang halal pada saat berbuka puasa sampai perutnya penuh. Tidak memasukkan makanan yang halal saat berbuka puasa sampai perutnya penuh, karena tidak ada wadah yang paling dibenci oleh Allah selain perut yang penuh dengan makanan yang halal. Artinya apa? Bagaimana bisa puasanya bermanfaat untuk menunjukkan musuh Allah dan mengalahkan syahwat jika orang yang berpuasa itu pada saat berbuka melahap berbagai macam makanan dengan, atau dia melahap berbagai macam makanan tersebut karena tidak diperbolehkannya ia makan ketika waktu siang hari. Jadi ketika siang hari itu sudah mempunyai angan-angan, nanti berbuka mau makan apa, makan es buah, makan gorengan, makan gudeg, makan apa dan lain sebagainya. Ketika sudah waktu berbuka, maka semua hal tersebut yang sudah direncanakan dia makan sampai perutnya penuh. Nah, untuk menjaga kesempurnaan ibadah puasa, maka hal tersebut harus kita jaga. Jangan sampai ketika berbuka istilahnya balas dendam, ya. Istilahnya balas dendam ketika siangnya berpuasa lapar, ketika berbuka langsung balas dendam semuanya dimakan. Itu kita jaga, jangan sampai perut kita penuh dengan makanan. Karena esensi dari berpuasa adalah menahan syahwat, termasuk juga menahan syahwat perut. Seperti diketahui bahwa tujuan puasa adalah untuk mengosongkan dan menurunkan hawa nafsu demi memperkuat jiwa mencapai takwa. Bila
Dilakar dikosongkan dari pagi hingga sore hanya agar syahwatnya bangkit dan seleranya menjadi kuat untuk menyantap berbagai makanan lezat hingga kenyang, maka justru kelezatan akan bertambah dan syahwat yang seharusnya kita tahan malah akan menjadi jadi. Esensi dan rahasia puasa adalah melemahkan berbagai kekuatan yang menjadi sarana setan untuk kembali pada kedudukan. Termasuk kekenyangan itu menjadi sarana setan agar kita malas beribadah. Karena kalau perutnya sudah kepenuhan, penuh dengan makanan, rasanya pengen untuk tidur, ya, ngantuk, kemudian tidur, bermalas-malasan untuk beribadah. Mau bangun malam juga susah. Dan juga ketika siang hari dianjurkan untuk mengurangi tidur. Bahkan di antara adabnya ialah tidak memperbanyak tidur siang agar merasakan lapar dan dahaga dan merasakan lemahnya kekuatan sehingga hati menjadi jernih. Kemudian berusaha agar setiap malam bisa melakukan tahajud dan membaca wirid. Karena bisa jadi malam itu setan tidak mengitari hati kita hingga kita bisa melihat berbagai kegaiban langit. Ketika posisi lemah atau lapar, maka kalau kita biasanya bisa berpikir dengan jernih sama bosan. Kalau dalam keadaan lapar, mungkin ada yang bisa berpikir jernih, ada yang bosan ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa adat ketika berpuasa itu mengurangi tidur siang agar merasakan lapar dan dahaga sehingga bisa berpikir hatinya menjadi jernih. Ketika hati menjadi jernih, maka pada saat itu malam harinya kita melaksanakan sholat sehingga kemungkinan setan tidak mengitari hati kita, setan tidak bisa menggoda kita. Maka harapannya kita bisa merasakan kegaiban langit. Apa itu kegaiban langit? Contohnya adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam tersingkatnya sesuatu dari alam gaib yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam pemilihan. Enggak dikasih lazimin. Kalau menurut pendapat Gus Baha itu malam Lailatul Qadar bisa kapan saja, tidak hanya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bisa jadi sebelum 10 hari itu malam Lailatul Qadar sudah diturunkan oleh Allah, atau bisa jadi malah sebelum Ramadannya pada sebelum bulan Ramadan itu juga bisa menjadi turun malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena kalau menurut Islam itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur gitu. Contohnya ayat terakhir ketika diturunkan Al-Quran adalah ayat surat Al-Maidah ayat ke-5, yaitu terjadi pada Nabi Muhammad saat itu sedang melakukan apa? Melakukan haji wada. Artinya Al-Quran pun turun tidak waktu bulan Ramadan, tetapi waktu bulan Dzulhijjah juga turun ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam adalah hendaknya setelah terbuka hati, tergantung dan terguncang, maka ia cemas dan berharap hanya kepada Allah. Dari 6 hal tersebut semoga kita bisa mendapat manfaat untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di Ramadan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima 53